Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti daring hari ini. Pembahasan hari ini tetap teks prosedur. Yang kita bahas dari teks prosedur adalah struktur, kata penghubung, dan kata keterangan. Ini kurang A. Mari kita bahas bersama-sama. Teks prosedur. Kita sebelum membahas strukturnya, ada beberapa perbedaan. Teks prosedur juga bisa teks prosedur membuat sesuatu. Sesuatu ini berarti masak ya, makanan. Sedangkan teks prosedur melakukan sesuatu. Ini berarti seperti tips-tips menghilangkan jerawat. Sedangkan membuat sesuatu itu selain masakan juga bisa membuat benda, boneka, atau dan lain sebagainya. Langsung saja kita bahas struktur teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur ada judul. Kalian pasti tahu apa itu judul. Tidak perlu saya terangkan apa itu judul. 2. Pengantar. Pengantar ini berarti di paragraf pertama, biasanya terletak di paragraf pertama yang menjelaskan tujuan kegiatan. Misalnya, cara membuat sebuah. Tujuannya apa sih sebuah? Sebuah itu mudah dibuat dan bahannya juga mudah dicari dan disukai banyak segala umur. Biasanya di paragraf 1 itu menjelaskan tujuan membuat ini, kenapa kita harus tips-tips menghilangkan jerawat, kenapa kita melakukannya, karena banyak sekali yang merasakan gejala seperti itu. Pengantar. Dan yang ketiga, bahan-bahan. Bahan-bahan bisa kita sebutkan jika teks prosedurnya membuat sesuatu. Jika bahan-bahan memang perlu disebutkan, selain bahan-bahan juga alat juga. Alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Yang keempat, langkah-langkah. Karena ini teks prosedur, prosedur itu langkah-langkah, jadi ada langkah-langkah, tahap-tahap yang harus dilakukan. Terakhir, penutup, simpulan. Bisa simpulan atau ringkasan dari keseluruhan atau kesan. Yuk kita lihat contohnya. Ini dia, membuat sup. Dari struktur teks prosedur, membuat sup ini adalah judul. Sedangkan di paragraf pertama, sup buah yang berisi aneka macam buah dan tambahan susu ini sangat digemari oleh semua orang, baik anak-anak, digemari oleh semua orang, baik anak-anak hingga orang tua. Nah, ini pengantar ya, tujuan membuat sup buah ini disebutkan di paragraf pertama. Bagaimanakah cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ini bahan-bahan ya, struktur bahan-bahan. Atau kalau kita membutuhkan alat-alat juga kita sebutkan di sini. Ini bahan-bahan dari buah anggur berapa gram, buah apel 75 gram jus apel, 75 gram melon, 20 gram madu, 75 gram nangka, 75 nata de coco, 50 gram strawberry, 75 gram selasih siap pakai, 35 gram yogurt yang rendah lemak, 300 ml susu yang rendah lemak, 1 sendok makan air jeruk nipis, dan es batu atau serut secukupnya. Paragraf ketiga, masuk struktur langkah-langkah ya, cara membuat.
Ini berarti masuk tahapan di struktur yang keempat. Cara membuat: potong semua buah kecil-kecil ukuran dadu. Masukkan semua potongan buah ke dalam mangkok saji. Campurkan air jeruk nipis, madu, dan susu ke dalam mangkok, kemudian aduk hingga rata. Yang keempat, masukkan yogurt, jus apel, lalu aduk rata. Yang kelima, tambahkan buah es batu secukupnya atau bisa menggunakan es serut. Terakhir, setelah sebuah siap, sajikan untuk 3 porsi. Ini masuk langkah-langkah. Di teks contoh ini kurang bagian penutup, maka saya tambahkan penutup. Mudah sekali untuk membuat sebuah dan sederhana dalam mencari bahan pembuatannya. Jadi ini adalah simpulan dari keseluruhan karena mudah dan sederhana dalam mencari bahan pembuatannya. Ini bagian penutup. Semoga dengan contoh ini kalian memahami struktur teks prosedur. Sekarang kita masuk ke pembahasan unsur kebahasaan, yaitu kata penghubung atau konjungsi atau kata sambung. Kata penghubung adalah kata yang fungsinya menghubungkan antar klausa. Ini antar klausa seperti saya makan nasi dan buah. Antar klausa ini ya. Saya makan nasi dan buah. Makan nasi dan buah. Klausa. Jadi satu kalimat. Antar klausanya mana? Makan nasi dan buah. Klausa pertama makan nasi, klausa kedua dan nasi. Dihubungkan dengan apa? Dan. Yang kedua, antar kalimat. Ini biasanya di bagian paragraf ya. Ini antar kalimat seperti ini. Antar kalimat contohnya, saya pergi ke sekolah, titik, sedangkan ayah pergi ke kantor. Dihubungkan dengan kata sedangkan. Jadi ada 2 kalimat. Kalimat pertama, saya pergi ke sekolah. Kalimat kedua dihubungkan dengan sedangkan, ayah pergi ke kantor. Jadi ada antar kalimat. Sedangkan antar paragraf ini biasanya ini di awal paragraf ada kata penghubung seperti jadi dengan ini. Jadi antar paragraf itu di paragraf itu di sudut tengah ini biasanya seperti ini. Nah, ini sudut. Ini kenapa digang karena tidak ada jorok ke kanan. Makanya direnggang atau di spasi lebih ya ini antara paragraf kedua dan paragraf 1. Nah, ini jorok ke kanan ini. Sayangnya ini tidak ada kata penghubung. Biasanya di paragrafnya ini ada kata penghubung seperti jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu ini bisa masuk antar paragraf. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Jadi fungsinya adalah menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ada banyak jenis kata penghubung berdasarkan fungsinya. Ada yang kata penghubung berdasarkan tujuan seperti agar, untuk, kata penghubung waktu, setelah, dan banyak sekali ya. Salah satunya adalah kata penghubung yang menyatakan urutan seperti mula-mula, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kenapa kita condong ke urutan? Karena sering dipakai di teks prosedur.
kebanyakan menggunakan mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Kata keterangan atau kata adverbial. Apa itu kata keterangan? Kata keterangan berfungsi untuk memberikan atau menambahkan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja, kata sifat, kecuali pada kata benda. Jadi menambahkan kata. Contohnya nanti setelah ini. Keterangan cara. Jadi macam-macam keterangan. Keterangan cara. Biasanya adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan. Contoh, aduk adonan secara perlahan. Adonan, jadi adonan aduk ini adalah kegiatan, ditambah keterangan cara secara perlahan, jadi pelan-pelan. Jadi adalah contoh kata keterangan cara. Yang kedua, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat, jadi ada disebutkan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan. Contoh, panggang adonan tersebut dengan pemanggang bersuhu sedang. Pemanggang ini adalah alat. Jadi keterangan alat seperti potong buah itu dengan pisau yang tajam. Pisau juga alat. Jadi disebutkan alat di kata dengan. Yang ketiga, keterangan tujuan. Keterangan tujuan adverbial ini biasanya menambahkan informasi tujuan. Jadi biasanya tujuan itu agar pada kalimat. Goreng dengan api kecil, tidak lupa disebutkan tujuan agar tidak gosong. Jadi dengan api kecil agar tidak gosong, disebutkan tujuannya di sini. Ini adalah keterangan tujuan. Yang keempat, keterangan tempat. Adverbial ini biasanya menambah keterangan tempat di suatu kejadian atau kegiatan. Taruh adonan siap panggang di nampan. Kata di nampan ini adalah keterangan tempat. Ya, misalnya juga adonan ini dipanggang di oven. Kata di oven juga keterangan tempat. Terakhir, keterangan waktu. Adverbial ini biasanya menambah keterangan waktu kapan. Jadi ada keterangan waktu. Masak selama 5 menit. Panggang selama 5 menit. Kata seperti ini, selama 5 menit ini adalah menunjukkan keterangan waktu. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal latihan yang telah disiapkan oleh guru kalian. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti daring hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.